welcome to my channel. Ketemu lagi bersama saya Danang Indigo di acara Ketika Malam Tiba. Di situ ada mereka di sekitar kita. Seperti biasa guys, gue ingin membagikan cerita pengalaman horor gue. Dan tentunya ini di episode yang ke-12 kali ini adalah tentang pesugihan bakso. Jadi banyak sekali makanan-makanan dan tentunya di zaman yang era yang modern seperti ini ternyata masih banyak banget orang-orang yang memakai pesugihan atau pelarisan ya. Nah, salah satunya gue ceritain pengalaman gue waktu gue menikmati bakso pesugihan pada tahun 2016 atau 2017 yang lalu. Dan ini kisah yang gue alami dan keluarga gue alami, dan orangnya sekarang udah gak ada alias meninggal. Nah, penasaran gimana mau tahu ceritanya? Nah, untuk kalian kayak biasanya gue ingetin sekali lagi, sebelum kalian nonton video gue ya, langsung jangan lupa untuk like, komen, dan share video saya ke teman-teman kalian agar agar channel ini lebih berkembang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya, dan tujuan biar gue bisa semangat bikin kontennya. Dan jangan lupa untuk kalian yang punya yang punya cita-cita horor menarik, bisa kalian kirimkan di email saya ya, yang sudah saya taruh di deskripsi, atau Instagram saya, atau Twitter saya, atau Facebook grup saya ada. Atau Anda ingin berkonsultasi dengan saya, sudah saya taruh yaitu nomor handphone saya, jadi di situ sudah ada ya. Jangan lupa untuk berbagi ya. Oke guys, gak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Penasaran bagaimana ceritanya? Tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Oke, ini dia ceritanya. Gue hitung dari mulai hitungan ketiga, 2, 1, cerita gua mulai. Oke, jadi kita kembali ke cerita. Ini tuh kisahku waktu tahun 2016, kalau enggak 2017 ya, 2016 itu langganan bakso itu tempatnya, lapaknya itu tidak jauh dari rumah. Sebenarnya lapaknya kalau keluar dari rumah itu belok kanan, nggak jauh, agak sekitar 10 meteran di situ tempatnya. Dan sekarang udah nggak jual lagi katanya. Orang yang jualan itu sudah meninggal, itu katanya. Gue sebut aja itu nama samaran orang ini, namanya Pak Bungkuk ya, yang jualan. Nah, awal mula dari kisah gue ini, waktu itu sekeluarga itu yang makan di situ. Awalnya bapak saya yang mengajak saya untuk makan di lapak tersebut. Ini bukan warung ya guys. Kalau warung mungkin masih bisa ya kelihatan lah, tapi ini di pinggir jalan banget. Dan itu setahu saya pada saat itu warung bakso ini tuh dalam keadaan itu sepi dulunya. Tapi tiba-tiba seminggu kemudian kok banyak orang yang lalu lalang makan di situ gitu, rame banget itu. Nah, itu saya penasaran pada saat itu. Awal mulanya saya diajak ke sana kan. Diajak ke lapak tersebut. Ini bukan warung ya, tapi lapak pinggir jalan. Dan kalau kita makan itu ya makan di pos itu, pos ronda itu. Jadi nggak ada warung sama sekali, nggak ada. Jadi kalian mengira wah ada warung, ini nggak ada. Bedanya ini di pinggir jalan aja. Nah, pada saat itu anak-anak lagi makan itu makan. Seperti biasalah makan bakso kayak gimana ya. Nah, setelah makan di situ bayar, biasa bayar kan. Gak tahu
nggak tahu kenapa kok ada bau itu. Tiba-tiba gue mencium bau. Itu baunya itu nggak enak banget, kayak bau kambing gitu. Gimana sih bau kambing? Nah, padahal di situ, di sekitar situ nggak ada kambing lalu lalang di situ. Kalaupun ada, itu jauh tempatnya. Dan saat itu setelah gue bayar dan gue mencium aroma yang gak enak itu, gue berpikir positif lagi. Mungkin perasaan gue aja kali. Gue pulang saat itu. Nah, nggak tahu kenapa di rumah itu perut gue melilit banget. Sampai-sampai gue buang air itu nggak normal. Itu nggak normal banget. Aduh, sakit banget dah. Lu bisa bayangin kalau sakit perut terus buang air yang bener-bener nggak normal banget. Padahal kalau gue makan bakso dari dulu nggak pernah gue campur yang namanya sambal, karena gue tahu gue paling nggak suka sama sambal ya, paling nggak suka sama hal-hal yang berbau pedas ya. Jadi gue nggak pernah makan sambal banyak-banyak, biasanya dikit itu udah berasa. Nah, melilit itu gue minumin obat sembuh gitu. Tapi gue masih penasaran kok ini orang ya jualan. Gue bukannya curiga tapi aneh gitu. Seminggu itu sepi banget nih orang, nggak laku. Tapi kok tiba-tiba bisa rame mendadak gitu, banyak orang. Nah, padahal dulu itu tuh gue sering lalu lalang kan di situ, kan tempat lalu lalang di mana gue selalu lihat situ kalau gue ke Mojokerto kemana lewat situ kan. Itu gue tahu dia jualan di situ, dan tapi di situ nggak pernah gue samperin. Kenapa? Sepi, nggak ada yang beli di situ. Dan baru itu gue samperin. Dan keesokan harinya gue akhirnya ke biasalah, keesokan harinya gue belum dapat kerjaan saat itu. Gue masih nganggur saat itu karena gue masih, ya bisa dibilang gue baru lulus lah, baru itu, jadi belum kerja, jadi masih cari-cari kerja saat itu. Jadi gue di rumah main PS, di rumah. Itu saat itu sore-sore, gak tau kenapa kakak gue manggil, nang sini dong. Apa? Beliin gue bakso dong, katanya gitu. Kakak gue bilang itu. Mana? Biasa Pak Bungkuk, beliin itu mangkok aja. Oh iya, gue beliin. Karena pada saat itu gue mikirnya, pada saat itu emang gue juga lagi lapar, jadi ya udahlah, sekalian gue juga beli. Gue beli ke Pak Bungkuk itu. Pas gue beli ke Pak Bungkuk itu, nyampe di situ seperti biasa gue beli 2 bungkus, gak pakai mie bang, ini aja cuma bakso sama ya campur lah, sambal sama salsa disediain aja. Biasanya begitu gua kalau beli di mana-mana tuh seperti itu. Nah, dan itu udah dibungkus, udah dua bungkus itu udah dibungkus, masukin kresek. Itu aroma perengus lagi, itu berbau kambing itu ada di lapak itu. Gue udah gak peduliin, gue bayar, tapi gue merinding di situ kok, merinding gini ya. Tapi sebelumnya ini jujur, kalau gue habis beli bakso itu, gue selalu dengar suara itu ketawa itu, dan suara itu kayak ledek ya. Rasain lo itu, rasain kamu gitu. Itu 3 kali atau 2 kali atau 3 kali seperti itu suara, rasain kamu.
rasain kamu gitu. Dia kayak loh, suara siapa ini gitu. Tapi suaranya tuh gede banget, berat itu suaranya. Kok berubah gitu. Itu setiap kali gue beli bakso di situ. Setelah gue beli bakso di situ, gue pulang kan. Nah, di sini anehnya pada saat nyampe baksonya dituang di situ di mangkok. Gue tuang di mangkok, biasa gue makan di kamar. Nah, gue juga begitu kan, makannya di kamar. Nah, karena kita memang kalau makan biasa di kamar. Nah, jadi waktu itu pas gue makan, bakso ini beda. Yang biasanya itu kalau di warung di lapaknya, dimakannya itu angkat-angkat itu rasanya itu ada gurihnya, ada asinnya, ada apa? Ada gurihnya itu, ada asinnya, ada ya lu tahu sendiri kan bakso rasanya kayak gimana gitu. Tapi ketika gue balik ke rumah, dimakan di rumah, pas gue makan itu beda banget rasanya. Jadi nggak tahu itu rasanya hambar, kuahnya itu nggak ada rasanya. Baksonya ini kayak apa ya, amis banget itu. Dalamnya tulang semua itu, kok begini itu. Ini bakso apaan itu? Itu kok rasanya kayak begini, berubah. Jadi ketika kalau bakso pesugihan itu seperti itu. Ketika kita makan di lokasi dengan kita makan di rumah itu berbeda rasanya. Itu sama seperti yang gue rasain pada saat itu. Ketika gue bawa pulang rasanya beda. Kok begini rasanya? Aneh gitu. Hambar. Dan baunya itu muncul, bau aromanya itu nggak aroma bakso. Bau comberan gitu. Ini aneh banget nih. Gue udah udah dari dulu gue langganan ke orang ini, tapi gue nggak pernah ketika gue bawa pulang makanan gue baunya kayak begini, rasanya kayak begini. Padahal kemarin nggak pernah rasanya kayak gini gitu. Akhirnya gue buang itu bakso, udah seperti biasa. Setelah gue makan bakso itu pasti perut gue melilit sakit gitu. Dari situ gue trauma. Gue mau cerita sama kakak gue tapi kayaknya biarin aja dah, dia menikmatin banget gitu. Gue nggak mau ganggu. Nanti kalau misalnya gue cerita nanti kan muntah ya. Jadi gue nggak ceritain, gue diem aja di situ, gue biarin. Dan itu perut gue sakit, gue udah berasa udah gak enak. Ini ada apa ini? Orang kejawen kan begitu, biasanya kalau udah terjadi sesuatu kita bakal lupa. Gue juga begitu, kalau udah terjadi sesuatu kita bakal lupa. Saya bakal lupa, saya taruh tuh di situ. Perut udah enakan, tiba-tiba perut saya udah enakan, tiba-tiba enakan, udah nggak sakit lagi gitu. Nah, ini puncaknya pada saat gue mengetahui bakso itu adalah bakso pesugihan. Besoknya lagi ini yang lebih dahsyatnya, di sini ketahuannya. Besoknya lagi itu sekitar beberapa minggu. Kalau kita makan bakso kan jarang tuh, beberapa minggu kita ganti-ganti tempat tuh biasanya kalau kita makan bakso. Tapi setelah 1 minggu berlalu kan udah gak makan bakso itu, kakak gue kepingin lagi dibeliin sore-sore di tempat yang biasanya ya, di situ tetap di pos itu. Kayak biasanya gue main PS, baca-baca buku, biasanya begitu di dalam kamar. Diketok lagi, nah bisa minta tolong nggak? Gue keluar, tolong apaan lagi sih? Gue bakso. Dan hati gue sebenarnya gue nggak mau beli di situ lagi. Kalau di tempat lain oke lah, kalau di situ lagi udah ogah gue. Soalnya udah ngalamin hal seperti itu, mungkin gue mau makan itu. Gue mau cerita saat itu tapi udahlah biarin aja dulu. Akhirnya gue beliin
Dari sinilah ketahuan gelagat dari orang tersebut saat gue membeli baksonya. Jadi gue datang ke lapaknya saat itu, seperti biasa gue beli bakso. Yang anehnya lagi, itu kan hari sore, itu menjelang mau maghrib. Saat itu gue belinya, saat itu menjelang mau maghrib. Dan itu pada saat itu hujan, habis hujan deras. Setelah hujan deras, gue belikan bakso di situ. Seperti biasa lah, ada orang makan di situ. Nggak begitu banyak, tapi nggak begitu ramai kayak kemarin. Nah, di saat gue beli bakso itu, kok gue ngeliat sesuatu di samping tukang bakso tersebut, di orang makan itu. Jadi ada orang makan itu kan di bangku itu, orangnya makan di bawah. Lihat, gue tengok kok kayak ada orang berdiri gitu. Padahal semua duduk, tapi ada satu orang berdiri gitu. Gue kira orang gitu. Tapi dibilang orang nggak mungkin. Ini badannya itu hitam semua berbulu. Waduh, ini gue lihat, ini ngapain itu? Dia nengok gue, karena gue bisa lihat dia nengok gue. Matanya merah, giginya ini ke atas ini, siungnya ini ke atas ini, kayak monyet. Jadi kayak monyet ini hidungnya seperti ini. Hidungnya tuh kayak babi ngangkat begini, tapi giginya ke atas. Itu yang serem banget yang gue lihat itu. Gue tengok begini, dia nengok gue kan. Dan di situ di bawahnya itu gue lihat itu orang yang lagi makan dipipisin mangkoknya. Itu gue mau nahan muntah, gue tahan itu, perut gue udah melilit tuh. Waduh, gue ngeliat kejadian itu waktu bakso itu dipipisin gue. Waduh, gila nih, udah nggak salah lagi nih, udah fix pakai pesugihan. Tapi gue diem aja saat itu. Nah, karena gue ngantri kan saat itu, gue belum dijualin saat itu, gue masih ngantri untuk bungkus kue. Nah, pada saat gue dijualin di situ, nah disitulah ketahuan. Saat itu pas ganti kuah, itu nggak make sense banget ya. Pada saat itu ganti kuah, dia ngambil kuah, lupa dia nggak tutup, dibuka. Gue ngeliatin kuahnya, kayak ada ping-ping gitu yang nongol tapi nggak kelihatan. Pas pada saat dia datang bawa kuah, itu bukan kuah yang di bawah, air biasa dituang di situ. Nah, pada saat dituang di situ, nah baru itu kelihatan ngambang di atasnya. Aku lihat, waduh, itu ternyata, tahu nggak apa? Celana dalam wanita warnanya pink. Gue lihat ngambang, gue mau muntah. Gue mual di situ, gue mual semuanya karena gue ngeliat sendiri itu si simpok ini alias celana dalam wanita pink ini ngambang gitu di baksonya. Udah gue bungkus satu. Saat itu gue pulang, di samping di situ gue ngeliat seperti itu, gue merinding karena memang udah ngeliat sosok tersebut. Dan itu gue yakinin itu bukan manusia yang membibisin itu genderuwo. Gue lihat sosok genderuwo. Jadi ternyata orang ini menjalankan pesugihan genderuwo. Dan ternyata pas gue pulang, ternyata kejadian ini juga dialami sama tetangga gue saat itu. Nah, sebelumnya nih gue sambung lagi cerita gue. Setelah gue beli bakso itu, gue kasih ke kakak kan. Nah, pas kakak udah makan di situ, baru tuh gue di situ nungguin aja di depan kamar karena gue merasa kayak gue salah banget nih habis mau ngebeliin di bakso gitu. Harusnya gue nggak beliin di bakso. Kakak gue makan, keluar kan gue. Dia ngeliatin gue, kenapa lu? Enggak, gue cuma cerita aja. Ini lu jangan kaget, gue mau cerita aja, gue bilang gitu. Emang mau cerita apaan? Enggak, ini ya terserah lu percaya nggak percaya, tapi gue ngelihat kalau si tukang bakso ini
tadi waktu gue beli ada genderuwo pipis di situ. Pertama. Yang kedua, karena kan gue sensitif makanya gue bisa ngeliat. Dan yang kedua, itu ada celana dalam tapi ngambang di kuah baksonya. Kaget itu kakak gue, muntah dia, semuntah-muntahnya keluar semua, tapi campur beladung gitu. Aduh, dari situ udahlah, saya tuh udah minum udah, kita nggak mau inget itu lagi. Nah ini akhirnya besok-besoknya itu akhirnya timbullah cerita itu ke tetangga-tetangga. Ternyata tetangga-tetangga juga ngalamin hal seperti itu, sama seperti kakak gue. Jadi ada orang yang sampai halusinasi lah katanya setelah makan itu, ada yang sampai muntah juga, tiba-tiba melilit perutnya nggak tahu kenapa. Dan mereka juga ngalamin hal yang sama seperti saya saat itu. Ternyata setelah makan bakso itu gak beres jadinya, kayak orang linglung kayak apa. Ternyata dibawa ke kiai, banyak orang yang katanya yang dibawa ke kiai itu makanya makan bakso sugihan. Dari situ gue jadiin satu pelajaran bahwa kalau kita mencari rezeki nih guys, dengan cara menghalalkan sebuah cara, dengan cara kita menyembah selain Allah, kita minta selain Allah, ini musyrik, gak boleh gitu. Dan lu tahu gak sih kalau kita jualan misalnya terus mencampurkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak pada dagangannya, itu kan jorok gitu. Nah bisa dibayangin lu sendiri, makanya lu sendiri itu gimana gitu ngerasain celana dalam yang direbus kayak gimana gitu kan nggak enak banget. Apalagi iya kalau bersih, kalau kotor, nah, itu kan lebih nggak higienis lagi gitu. Dan itu perbuatan juga yang tidak baik, tidak boleh dicontoh. Dan mungkin ini bisa jadi pelajaran buat pemirsa di rumah juga ya. Dan satu hal lagi, ini mau gue tekan, ini bagaimana cara melihat ya, orang yang punya pesugihan. Kalau misalnya kita makan di tempat makan, orang itu punya pesugihan atau enggak, ini caranya. Jadi caranya pertama, kalau kalian ketemu sama orang kayak gini, saran gue, lihat dulu tempatnya. Pertama tempatnya, saat kalian menempati duduk di tempatnya itu rasanya nyaman atau beda. Biasanya kalau kita duduk di satu warung atau di satu lapak, biasanya antara nyaman, satu nyaman. Kalau udah kerasa, pertama nih keanehan yang muncul adalah pertama, kalau udah kerasa gak nyaman, panas hawanya, jangan diterusin gitu. Terus yang kedua, kalau orang dagang, biasanya dagangannya itu dimakan sendiri. Dia itu mau makan dagangannya sendiri. Kalau misalnya itu dagangan nggak dimakan sendiri, ya, nggak mencoba makanannya sendiri, itu berarti ada apa-apanya. Itu. Kedua, tempat cuci piring biasanya tertutup sekali dan tidak boleh ada orang yang tahu. Kalau di lapak kita nggak tahu itu pakai pesugihan atau enggak. Itu kalau bedanya di lapak sama di warung ya. Kalau di warung biasanya ada tempat khusus. Kalau di lapak biasanya dia langsung dari rumah dibawa ke lapaknya kan. Kita bisa ketahui. Yang kita harus curiga adalah awal dari tempat itu. Awalnya sepi, tiba-tiba rame bergerombol, nggak wajar. Nah itu sudah hal yang nggak make sense buat gue. Dan ini setelah kejadian yang gue alamin ini, ya itu gue dapat kabar guys, itu gue dapat kabar kalau Pak gue ini tiba-tiba meninggal yang dimana lehernya kosong katanya. Gue nggak tahu sih, kata orang sih, kata tetangga gue, kata orang sekitar gue.
Nah, semoga ini bisa jadi pelajaran buat kalian semua ya. Jadi bahwa kalau kita mencari rezeki dengan halal, ya datangnya halal, datangnya berkah yang artinya kalau dimakan anak kita nanti jadinya soleha, soleha. Kalau kita memakan rezeki yang kita dapatkan dengan cara tidak mencuri, merampok, atau dengan cara kita melakukan pesugihan, itu kan gak wajar. Nah, itu yang akan menjadi penyakit, pertama menjadi penyakit buat keluarga kita, dan yang kedua adalah menjadikan keluarga kita ini ngeri pokoknya. Jadi menjadikan keluarga kita ini hidupnya jadi nggak karu-karuan. Contoh, anak kita yang tadinya baik sama kita, nggak tahu kenapa karena dia makan makanan yang kamu berikan itu makanan nggak bener, makanan haram, dia jadi berubah seketika menjadi anak yang nakal, bandel, susah diatur. Nah itu dia, karena ya uang yang kita dapatkan dari mana, itu aja sih menurut saya. Dan semoga cerita gue bisa didalamin lagi, mencari rezeki yang halal ya. Apa yang kita makan itu, apa yang kita tanam itu akan berbuah. Jadi jangan pernah kita melakukan hal-hal yang sekiranya dilarang oleh agama. Itu aja sih cerita hari ini aku anggap tamat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Buat kalian terima kasih juga subscribe-nya, udah banyak subscribe, udah 51 subscriber. Moga-moga aja setelah video-video gua upload, moga-moga bisa nambah lagi subscriber gue lebih banyak lagi. Dan jangan lupa untuk saksikan episode-episode terbaru gue dan urban legend gue ya. Pokoknya setiap hari Jumat dan Sabtu jam 8 malam. Dan jangan lupa saksikan ketika malam tiba urban legend setiap hari Minggu jam 8 malam, hanya di channel saya, di N Horror Channel. Nggak ada yang lain pokoknya di sini. Dan ini adalah cerita real dari saya, kisah nyata real dari saya. Dan jangan lupa untuk kalian, kalau memang punya cerita-cerita menarik, cerita-cerita menarik, bisa langsung dikirimkan di email saya, di Facebook grup saya. Kasus misteri sudah ada saya tulis di deskripsi video saya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan 2 YouTuber horor yang baru merilis. Tapi memang ya gue sangat menyupport kalian semua yang membuat video horor, yang baru-baru membuat video horor. Semoga rame ya. Itu ada di Andri Aulia ya. Jangan lupa untuk saksiin videonya Andri Aulia. Di segmennya itu ada segmen horor, ada segmen menarik di situ. Dan tentunya wah, luar biasa. Dan jangan lupa saksikan juga, mampir juga di channel Nyermin ID tentunya, yang tentunya akan membuat Anda merinding setiap malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat artinya Kamis ya. Malam Jumat selalu ngupload ya. Saksiin, jangan lupa ya. Dan juga jangan lupa untuk kirim cerita-cerita horor ke mereka ini, supaya mereka juga semangat bikin kontennya. Dan jangan lupa untuk subscribe juga mereka, dan subscribe juga gua, supaya gua juga semangat bikin kontennya. Oke, terima kasih guys sudah menyaksikan video gua di awal sampai akhir. Gua akhirin dari video gue ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Di ketika malam tiba, di situ ada mereka di sekitar kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao.